Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 4 dari buku Senang Belajar Matematika di bab 5 Statistika. Kita akan bahas penyajian data dalam diagram batang di bagian Ayo Mencoba halaman 168 sampai dengan 169. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sekarang adik-adik kita akan menjawab soal nomor 1. Meli adalah ketua kelas 4A. Ia akan membelikan sejumlah kebutuhan alat-alat tulis di koperasi sekolah untuk teman-teman sekelasnya. Nah, jadi ia akan membeli kebutuhan alat tulis ya. Coba kita lihat apa saja yang tercatat. Karina akan catat juga di sebelah kanan untuk yang diketahuinya ya. Yang dibeli apa saja. Yang pertama ada 5 barang yang dibeli ya. Ada 5 item atau 5 barang, 5 benda. Yang pertama 9 buku tulis ya. Bukunya 9, pensilnya 10, penghapusnya 3, 5 penghapus ya. Lalu 3 ballpoint, kemudian 5 penggaris. Nah, kemudian pertanyaannya buatlah tabel dan diagram batang. Nah, dari data ini kita bisa membuat tabel seperti ini ya. Nah, untuk tabel ini bisa ditukar ya adik-adik, boleh nama barangnya sebelah kiri, jumlah barangnya sebelah kanan, bebas ya. Nah, ini tinggal dituliskan saja buku 9, pensil 10, penghapus 5, ballpoint 3, dan penggaris 5. Lalu untuk diagram batangnya buku ya, kita buat garis aksisnya atau garis sumbunya ke sini. Yang kanan ya, ini adalah nama barangnya, adik-adik tuliskan buku, pensil, penghapus, ballpoint, dan penggaris. Lalu yang ke atasnya ini jumlah barangnya. Karena di sini paling besar 10, kita bisa gunakan kelipatan 2 di sini ya. Jadi satu baris ini adalah 2. Kalau misalnya 1 berarti nanti dia akan di tengah-tengah sini. Begitu juga 3 dan seterusnya. Ya, kita lihat untuk buku 9, berarti dia berada di antara 8 dan 10 ada di sini ya. Kemudian pensil ada 10, jadi dia di sini. Kemudian penghapus ada 5, jadi di antara 4 dan 6 di sini. Lalu ballpoint ada 3, jadi di antara 2 dan 4 ini. Dan penggaris ada 5, jadi di antara 4 dan 6. Ya, itu nomor 1. Lalu kemudian untuk nomor 2. Sebelum mengerjakan, nanti adik-adik coba sendiri dulu di buku ya, lalu nanti boleh cocokkan dengan Karina. Nomor 2 di bawah ini adalah diagram batang tentang data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu. Berapa banyakkah pengunjung perpustakaan pada hari Rabu? Berapa jumlah pengunjung setelah hari Rabu? Kita lihat di sini ya. Nah, ini diagram batangnya. Hari Rabu itu ada... Nah, ini dia di sini ya. Nah, ini karena datanya terlalu kecil, coba Karina besarkan. Nah, ini dia perkelipatan, garis kecilnya kelipatan 2 ya. Jadi kalau di sini dia 28 orang. Lalu jumlah pengunjung setelah hari Sabtu. Ya, berarti Kamis, Jumat, dan setelah hari Rabu ya. Jadi kita lihat di sini. Setelah hari Rabu berarti ini ya. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, ini 56, ini 10, ini 24, jadi totalnya kita jumlahkan 90 orang. Lalu pengunjung perpustakaan terbanyak hari apa? Kita lihat yang paling tinggi diagram batangnya, yaitu hari Kamis. Ya. Lalu pengunjung yang paling sedikit kita lihat yang paling rendah, ya, yaitu yang ini hari Jumat. Banyak pengunjung di hari Selasa. Nah, ini dia ada pas di garis 30 ya, jadi 30 orang. Lalu nomor 3, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, kalau yang ini data teman sekelas adik-adik ya. Lalu buat diagram, nah ini Karina contohkan. Misalnya adik-adik dapat banyak siswanya adalah ini. Kalau terus tuh yang gini ya, misalnya adik-adik mau ngitung dapat teman jalan kaki, taruh 1. Oh, kemudian ada beca motor berapa. Nah, ini tuh terus tuh yang seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4 coret. 1, 2, 3, 4 coret. Supaya nanti adik-adik bisa menentukan 1 gini 5, ini jadi 10, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini frekuensinya jadi berapa? Nah, ini ya, Karina sudah contohkan. Misalnya yang naik mobil ada 2,
jalan kaki 12, beca 6, angkutan kota 16. Cara membuatnya sama seperti tadi, kita buat garis lurus seperti ini. Yang mendatar ini adalah kita berikan keterangannya ya sesuai dengan yang ada di sini nih. Kemudian baru kita hitung ya. Untuk motor tadi ada 2, ini kelipatan 2 ya. Kemudian jalan kaki ada 12 dia di sini. Beca ada 6. Kemudian angkutan kota 16 ya. Kemudian berikutnya nomor 4. Di bawah ini disajikan tabel banyak siswa Jaya menurut kelas dan jenis kelaminnya. Buatlah diagram batang dari tabel tersebut. Sumbu datar adalah kelas, sumbu tegak adalah siswa laki-laki dan perempuan. Nah, di sini berarti ada 2 batang ya. Jadi seperti ini. Untuk yang mendatar tadi katanya kelasnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang sumbu tegaknya adalah banyak siswanya ya. Untuk banyak siswanya Karina buat yang biru ya. Biru itu adalah laki-laki. Yang merah atau marun lah itu ya adik-adik ya, adalah perempuan ya. Nah di sini laki-lakinya 9 ada kurang lebih ada di 19 ada di sini. Kemudian ini 13 ada di sini. Ya, kemudian yang laki-laki kelas 2 ada di sini ya, kelas 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini cara membuat diagramnya. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.